Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Miss? Baik, Puasa Bunda. lancar? Alhamdulillah lancar. Apa kabar juga Bunda Eltin hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, puasa lancar. Yang penting kan Baik. sehat nih sekarang. Oh iya, baik. Iya, ya. Selamat bergabung kembali nih di KBS Ngabuburit buat semua yang mungkin mengikuti dari episode 1 sampai saat ini. Nah, sudah banyak tentunya yang berbagi dari itu mulai takjil makanan, sharing tentang pendidikan, kemudian juga ada sharing tentang dari anak-anak seperti itu. Nah, hari ini kita akan sharing dari Mothers Club kembali dan kebetulan pada hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Bunda Eltin ya, Mama Aurel kelas 9A. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya ya Bun ya. Iya Miss, oke, nggak apa-apa. Iya, baik nih. Sebelumnya ya Bun, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sangat mengejutkan buat semua orang gitu. Karena di situ hal-hal yang mustahil tiba-tiba terjadi. Suatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin gitu ya. Dan kemudian sesuatu hal yang kebijakan itu tidak mungkin dilaksanakan malah diberlakukan. Contohnya tidak ada pernikahan, tidak ada kumpulan, tidak boleh ada wisata ramai-ramai dan lain sebagainya. Dan yang paling menyedihkan buat saya tentunya banyak mall yang ditutup ataupun mungkin kosong ya sebelum ditutup. Kemudian banyak orang kehilangan pekerjaan dan tentunya juga sekolah juga ditutup, anak-anak jadi belajar di rumah. Dan tentunya yang paling menyedihkan buat saya adalah kita banyak sekali mendengar tangisan kesedihan. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, alangkah baiknya kita dengarkan dulu siapa sih bintang tamu kita ataupun tamu kita pada sore hari ini. Monggo silakan, Bun. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Miss dan mungkin ibu-ibu di Mothers Club. Ini saya mamanya Alvin dan Aurel. Kebetulan ada 2 orang anak saya yang sekolah di KBS Miss Rose dan dua-duanya tahun ini mau lulus semuanya. Masya Alvin Allah. semua, kemudian yang si Aurelnya lulus SMP juga, tapi kebetulan juga sudah mendaftar untuk SMA-nya di KBS seperti itu. Alhamdulillah. Jadi, udah lama sih jadi keluarga dari KBS. Iya, betul. Ini gitu. Baik, terima kasih banyak loh Bun atas kepercayaannya. Jadi kedua putra-putrinya ada di KBS. Insya Allah semoga yang terbaik buat mereka berdua ya Bun ya. Iya, insya Allah. Baik, nah Bun sebelumnya saya sudah mengundang beberapa bunda. Ada Bunda Yeni yang sharing tentang Mothers Club, kemudian Bunda Esti, kita sharing tentang pendidikan, bagaimana sih anak-anak meraih impian ya. Karena waktu itu Bunda Esti beliau bergerak di bidang pendidikan dan menyelesaikan S3-nya menjadi profesor dan lain sebagainya. Nah, harapannya kita orang tua kan mungkin sama ya, mungkin meskipun bukan pendidikan ataupun tidak harus profesor, tapi mereka meraih cita-cita yang mereka inginkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan bicarakan topik yang berbeda nih ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, terkait pandemi ini berdampak sangat besar gitu, baik itu untuk pendidikan dan tentunya untuk perekonomian. Nah, saya yakin di Mothers Club ini ayah bunda yang ada itu bergerak di bidang yang berbeda tentunya. Ada mungkin di sektor bisnis, itu pun bisnisnya bermacam-macam, mungkin kuliner, mungkin juga pakaian, properti dan lain sebagainya ya Bun ya. Nah, jika boleh tahu kalau Bunda sendiri bergerak di bidang apa nih? Jadi kalau kebetulan saya itu termasuk pelaku usaha yang sangat berdampak karena adanya COVID ini kan. Ada yang sangat berdampak, ada yang tingkatannya sedang, ada yang kecil. Betul. Karena saya memang dari lama bergerak di bidang wisata. Jadi dengan adanya pandemi ini memang sangat memukul sekali untuk dunia pariwisata ya. Jadi memang imbasnya sangat luar biasa dirasakan untuk mungkin teman-teman yang bergerak di bidang sektor pariwisata ini, karena memang
begitu dari awal pandemi, kemudian mungkin kalau misalnya ingat kita sempat memang kayak semacam lockdown ya beberapa bulan, Benar, iya, kan sekitar 3 bulan pertama adanya COVID-19 ini kan pernah sampai pada waktu itu semua penerbangan ditutup ya, semua betul, penerbangan ditutup, jadi nggak ada penerbangan sama sekali selama beberapa bulan. Jadi ya yang bergerak di bidang pariwisata ini hampir semua kena imbasnya, yang mungkin yang betul. untuk tiketingnya sama sekali zero transaksi, nggak ada transaksi sama sekali. Otomatis karena nggak ada zero transaksi di penerbangan, itu berimbas di perhotelan, kemudian Mm-mm. pariwisatanya juga, kemudian restorannya, itu Mm. sangat berimbas sekali. Bahkan waktu itu Bali pun yang sangat ya Center ya Bun? wisatanya sangat luar biasa, itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Dan bahkan dari pandemi yang hampir 1 tahun ini itu sudah terjadi banyak sekali mungkin PHK yang sangat besar-besaran untuk di bidang yang usaha saya lihat ini, Miss, ya, untuk mungkin di travel agent, kemudian hotel, rumah makan, itu mungkin sudah sangat banyak sekali. Karena di Bali itu kan banyak mayoritas orang yang sebagai tour leader atau guide ya, Miss, ya. Betul, Itu betul. selama pandemi ini juga banyak sekali yang kehilangan mata pencaharian dari pekerjaan itu. Jadi memang kalau di pariwisata ini memang imbasnya sangat luar biasa dan seperti apa ya, terriset gitu ya. Jadi banyak yang mungkin kemarin itu tuh usahanya maju sekali luar biasa, dengan tiba-tiba langsung bisa dikatakan ke titik nol. Iya, Kayak saya usaha ini selama sudah puluhan tahun sudah berjalan, nggak pernah menyangka kita akan benar-benar kembali menjadi di titik nol, karena pernah mengalami zero transaksi selama betul. berbulan-bulan. Ini yang memang kalau kita nggak tenang gitu ya, itu memang dampaknya luar biasa ya. Jadi memang ini kita memerlukan semangat ya, semangat yang luar biasa untuk menghadapi keadaan ini, Miss, seperti itu. Betul. Berarti ini Bunda juga termasuk yang kena dampaknya, sangat kena Iya, dampaknya ya? iya. Jadi Hmm, kalau di kita sih memang malah berdampak yang sangat iya, terasa sekali ya. iya. Bahkan sampai sekarang pun ini kan di sektor penerbangan itu pun transaksi kan paling Masih baru minim ya? sekali, paling masih 20%, 30%. Apalagi sekarang juga ada larangan mudik kan, Miss. Benar, Nah, benar. itu juga sangat luar biasa juga Iya, ya. Kemudian aturan-aturan betul. penerbangan kan juga sangat ketat. Nah, Iya. mungkin daya beli masyarakat juga menurun juga. Menurun, betul. Ketika mau naik pesawat, selain tiketnya lebih mahal karena pesawat juga harus diisi, tidak boleh full 100% ya, Betul. hanya 10% diisi. Kemudian harus ada ketentuan, harus rapid antigen seperti itu. Nah, ini juga karena daya beli masyarakat menurun, banyaknya aturan Betul. ini ya, akhirnya ya kita harus menerima kenyataan bahwa memang tidak bisa seperti dulu, seperti itu gitu. Betul, betul. Ya betul, Nah, Bun. Kalau saya amati juga sekilas, intinya bidang pendidikan saja itu terkena dampaknya cukup berat gitu menurut saya, karena saya di bidang pendidikan gitu ya. Iya. Kemudian kalau yang saya lihat memang sektor pariwisata dan teman-temannya ya, pariwisata dalam artian dengan hotel dan juga penerbangan itu memang yang sepertinya paling terpuruk ya Bun ya, karena Iya, mungkin tidak betul-betul. ada backup sama sekali. Kemarin juga Iya. saya mendapatkan kabar dari Bunda Yani juga bahwa ada istilahnya semacam kayak toko yang istilahnya harus menutup toko tersebut dan kehilangan Betul. sekian pegawai dan Iya. mau kemana pegawai tersebut gitu ya Bun ya. Jadi memang ini sesuatu hal yang dulu tuh tidak pernah terlintas ya di benak kita. Ini hal akan Kaget terjadi. gitu ya, kita tuh kaget. Benar, benar. Jadi memang kita sudah banyak kehilangan dalam artian banyak sekali korban yang terkena, baik itu mungkin rekan, kerabat ataupun bahkan keluarga sendiri. Jadi tangisan itu semakin sempurna dengan kondisi ekonomi ya Bun ya. Betul. Semua Iya. sisi terhimpit. Ada satu bukan bercandaan ya, artinya kasihan sekali terutama mungkin
teman-teman ataupun kenalan kita yang hidupnya di kota ya Bun ya. Ada Betul. semacamnya kalau di desa itu masih bisa hidup gitu ya, masih Ya, bisa mungkin masih kebun bisa sendiri ya. mengadakan anak atau apa ini. Masih bisa cocok tanam, mengambil mungkin singkong sendiri ataupun Ya, makanan yang lainnya. Tapi kalau yang di kota itu betul-betul ketika dia kehilangan pekerjaan, memang betul-betul sangat-sangat terpuruk dan mungkin bingung mau melakukan apa. ya. Satu sisi saya lihat banyak juga yang kreatif yang beralih ya Bun ya, dan mereka malah Betul. menjadi beruntung gitu di masa pandemi ini. Mungkin di sisi kuliner ya seperti itu. Betul. Nah, kalau Bunda sendiri dengan menghadapi artinya dengan pandemi ini, itu ada kehilangan pegawai ataupun yang lainnya tidak, Bun? Jadi ya memang kalau untuk saat ini saya belum melakukan PHK ya Mas ya. Alhamdulillah. PHK. Cuman memang kita ada pembatasan-pembatasan karena memang kalau kita tidak melakukan itu ya otomatis nanti kita akan semakin terpuruk ya. Benar, Karena benar. memang ibaratnya kita secara penghasilan sudah dikatakan sangat minim sekali dengan bisa bertahan itu adalah sudah kita bersyukur ya bersyukur. Iya. Syukur alhamdulillah. Jadi begitu pandemi itu kita masih waktu itu WFH ya, beberapa karyawan WFH seperti itu. Itu masih kita cover selama sampai sekitar lebih dari 6 bulan itu masih semua karyawan itu WFH gitu kan ya. Nah, berjalannya waktu transaksi sedikit ini juga kita juga tidak bisa untuk mempekerjakan semua karyawan. Akhirnya kita ambil kesimpulan ada beberapa karyawan yang WFH, kemudian ada juga yang masih bekerja secara offline. Jadi kita bagi-bagi, kita pilih juga. Kemudian ada juga beberapa karyawan yang untuk sementara dirumahkan. Betul. Dirumahkan. Kemudian nanti bisa ada kebijakan juga kita rolling. Jadi mungkin yang dirumahkan nanti di rolling dengan yang WFH. Jadi kita bikin suatu kebijakan gimana ya supaya kita tetap masih bisa bertahan bersama dengan segala hal-hal yang minim. Nah kemudian kita juga harus menghemat beberapa budget operasional yang dulunya mungkin besar ya kita harus hemat-hemat ya. Mungkin kita harus mengurangi penggunaan listrik, kemudian penggunaan internet, penggunaan yang lainnya untuk maintenance gedung dan sebagainya. Nah, makanya kenapa kita pakai sistem sebagian BFH karena ini kita juga untuk menghemat listrik ya Mas ya. Cuman di sini memang kita untuk karyawan kita berikan tunjangan untuk pulsanya selama dia bekerja di rumah. Jadi jadi memang sampai saat ini saya belum melakukan PHK tapi ada dengan sistem itu tadi, ada yang sebagian bekerja offline, sebagian WFH, kemudian sebagian masih ada yang dirumahkan. Tapi kita bisa rolling itu ya, jadi mungkin nanti yang dirumahkan gantian kayak gitu. Jadi betul. Yang bisa kita lakukan sambil menunggu keadaan ini menjadi lebih baik. Sampai kapan kita juga nggak tahu ya. Betul ya Bun. Ya kita masih tetap harus punya semangat, gitu kan ya. Masih punya semangat. Jadi ya itu tadi memang kita tidak bisa kita diam kemudian bergantung pada usaha kita yang berdampak. Betul. Kita memang harus mempunyai inisiatif untuk kreatif juga untuk menambah penghasilan. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang mungkin kehilangan pekerjaan atau apapun ya memang karena kita untuk nyari pekerjaan baru pun sekarang kayaknya nggak susah. Makanya ya mungkin ada yang sekarang banyak yang ekonomi kreatif dari rumah ya Miss ya, dengan mungkin berjualan atau membuat apa yang bisa dijual seperti itu ya. Ya memang intinya memang kita harus kreatif itu ya Miss ya. Jadi bisa ada tambahan penghasilan seperti itu. Oh iya betul. Nah saya yakin nih apa yang Bu Eten sharing sebenarnya ayah bunda yang di rumah juga melakukan hal yang sama ya. Bagaimana caranya survive, bertahan. Karena saya yakin tidak ingin semuanya itu melakukan PHK. Terlebih mungkin jika para pegawai itu sudah seperti keluarga ya Bun ya. Artinya kita merasa berat mungkin untuk melepasnya. Iya. Iya. Nah, semoga ayah bunda yang di rumah tetap semangat nih dengan bidang usahanya masing-masing. Bagi yang mungkin jika itu semakin baik, alhamdulillah. Tapi bagi bunda yang mungkin ada sedikit kendala, tadi yang Bu Atin bilang harus tetap ada usaha, ada semangat ya Bun ya. Kalau perlu ada harus gimana caranya ada
tambahan di Nah, luar gitu betul ya. betul 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 betul. Ide apa gitu ya, Miss, ya. Betul betul betul. Nah, Apa. ini kalau dari tanggapan anak-anak sendiri bagaimana nih, Bun? Kondisi ini apakah Bunda ataupun, Bapak ada sharing gitu, kondisi ini seperti ini loh, Nak, gitu. Ada sharing seperti itu tidak, Bun? Ya, ya pasti anak-anak harus dikasih pengertian ya, Miss Bet ya. Dikasih pengertian bahwa kondisinya seperti ini. Jadi supaya anak-anak juga ada lebih rasa peduli dan rasa bersyukur. Karena dalam kondisi seperti ini kita masih bisa bertahan, masih bisa sekolah, betul. masih bisa diberi kecukupan ya kan, Miss. Meskipun tidak berlebihan itu harus kita syukuri. Itu anak-anak juga diberitahu. Jadi mereka juga harus lebih berhemat seperti itu ya. Betul betul. Iya, peduli dengan lingkungannya, harus mengerti bahwa saat ini banyak terjadi PHK besar-besaran seperti itu kan. Kemudian perekonomian juga seperti ini. Jadi anak-anak juga harus tetap mengerti ya. Cuman kadang anak-anak juga masih susah juga ya, Miss ya. Kadang kalau maunya ini ya harus ini gitu loh. Cuman ya harus banyak Iya, dikasih tahu. Kita tidak apa-apa, menghadapi Bun. pandemi ini, karena kita menghadapi pandemi ini kita nggak bisa bilang oh ini akan berakhir 1 bulan lagi, oh ini akan berakhir tanggal sekian, nah, ini kita nggak tahu apa Betul ya betul. akan berapa lama itu kita nggak tahu. Jadi memang kita harus punya bekal nih untuk masa yang panjang ini kayak gitu ya, gitu Miss. Ya, baik, terima kasih banyak nih Bu Eltin sudah sharing. Nah, ini sebelum kita akhiri nih pertemuan kita, Bun, saya kemarin kan sudah melakukan satu kegiatan juga nih yang dibantu oleh Bu Eltin nih, yaitu tentang visit panti asuhan. Artinya tentang mungkin program donasi ya. Ini Bu Eltin selain bergerak di bidang ya tentunya bisnis, mungkin pariwisata dan lain sebagainya. Nah, ternyata masih sangat peduli juga nih dengan hal-hal tersebut ya, baik itu panti asuhan, mungkin kegiatan sosial yang lainnya. Tapi saya juga senang, alhamdulillah semua orang tua yang ada di KBS ini sangat peduli. Kemarin program paket Ramadan juga sangat didukung dan alhamdulillah terkumpul sangat banyak dan kita bisa berbagi ke masyarakat sekitar. Termasuk salah satunya yang kita hadiri ya, Bun, yaitu di panti asuhan Binasiwi ya? Iya, Binasiwi Bantul. Nah, ini bagaimana juga ceritanya nih, Bun? Artinya kok ternyata Bunda aktif juga nih memperhatikan teman-teman kita yang ada di panti seperti itu. Jadi saya itu punya komunitas, Miss. Jadi komunitas dengan teman-teman saya yang memang kita setiap Jumat itu kita ngaji bareng Al-Kafi ya. Oh, Jadi baik. setiap Jumat itu kita tadarus Al-Kafi dan kadang kita juga ada guru yang kita datangkan. Nah, saya bersama teman-teman saya ini biasanya setiap 1 bulan sekali kita memang ada kunjungan ke beberapa panti asuhan yang memang sudah kita list, untuk panti asuhan mana yang akan kita kunjungi. Jadi selama 4 kali pertemuan kita ngaji bareng gitu, nanti di minggu kelimanya kita datengin ke panti-panti yang memang sudah kita list, memang kita ada list, kita cari yang paling membutuhkan, kemudian membutuhkan apa. Jadi itu saya dengan teman-teman itu ya, meskipun nggak banyak ya Miss ya, tapi ya itu cuman sebagai agenda rutin kita setiap hari Jumat pagi ya, setiap Jumat pagi itu. Kemudian nanti kalau misalnya juga ada titipan mungkin sedekah atau infak dari teman-teman yang lainnya juga memang bisa kita salurkan seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih banyak nih Bu Eltin sudah sharing juga terkait program donasi yang dilakukan dengan komunitasnya ya. Nah, memang sangat banyak sekali. Saya ya ada lihat juga di status beberapa orang tua juga memiliki komunitas yang berbeda, tapi memang sangat concern dengan program donasi atau kepedulian sesama. Terlebih mungkin kalau kita bicara anak yatim, piatu ya Bun ya, kita terutama yang Muslim kita tahu bahwa mereka adalah sumber pahala kita yang sangat besar seperti itu. Iya. Nah, jadi mungkin ayah bunda jangan khawatir, artinya kita semua hampir kurang lebih memiliki visi misi yang sama ya Bun ya. Kita harus terhadap sesama kita, benar, jangan lupa berbagi. Banyak memang yang melakukan di hari Jumat, memang Jumat berkah disebutkan seperti itu, berbagi kadang makanan atau mungkin kadang langsung berupa sembako seperti itu. Itu sangat sangat
waktunya bermanfaat bagi mereka yang butuhkan. Nah, KBS juga sama seperti itu. Kita memang ingin anak-anak yang berprestasi dengan talentnya masing-masing ya Bun ya. Tetapi kita juga ingin mengedepankan program donasi peduli sesama. Makanya kita banyak sekali program berbagi yang dilaksanakan oleh sekolah, dibantu dengan OSIS, kemudian alumni, Mothers Club, Fathers Club, dan semuanya. Nah, ini terima kasih banyak nih Bu Eltin sudah sharing banyak hal, mulai dari mungkin apa ya yang dihadapi ketika masa pandemi. Semoga tetap semangat ya Bun ya, menjalankan bisnisnya. Harus nih karena demi pegawai. Anak-anak yang polanya jadi berubah ini kadang saya yang polanya karena nggak datang offline ke sekolah. Betul. Nah, mungkin paling terakhir sebelum kita tutup nih, harapannya Bunda sendiri nih buat apa ya, Aurel dan Kakak nih di masa pandemi. Mungkin Kakak hampir selesai ya Bun ya pembelajarannya, Aurel juga untuk level SMP. Harapannya buat Ananda ini seperti apa nih? Ya, harapan saya ini semoga meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, anak-anak itu tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan maksimal ya Miss ya. Meskipun saya melihatnya dengan sekolah offline ini memang tidak bisa online ini tidak bisa semaksimal mungkin kalau tatap muka ya Miss ya. Benar. Itu pun juga sudah menjadi solusi yang terbaik di saat kondisi seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru yang sudah mau datang ini ada kebijakan baru terutama untuk di bidang pendidikan. Jadi anak-anak nanti bisa lebih mendapatkan pendidikan yang terbaik ya Miss ya, yang terbaik meskipun tetap dengan menjaga protokol kesehatan seperti itu. Jadi mungkin anak-anak sekarang pun juga nggak tahu nanti wisuda itu mau apa ya kan. Padahal kan betul. Teman wisuda ini kan sebetulnya ditunggu ya. Betul. Ya, anak-anak. Cuman yang angkatan tahun kemarin sudah tidak mengalami wisuda seperti biasanya. Nah, mungkin yang tahun ini kita juga nggak tahu. Tapi apapun itu nanti keputusannya atau cara yang akan dilakukan sih kita sih sangat mendukung aja. Yang penting ini untuk kebaikan semuanya. Ya, semoga yang terbaik ya Bun ya. Iya, nah itu memang benar sekali Bun, semua orang berharap itu offline di tahun ajaran baru karena yaitu tadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di online ini. Tapi walau bagaimanapun tentunya Allah tahu yang terbaik, kemudian ini adalah yang terbaik. Dengan kita berusaha di bidang apapun ya Bun ya, mungkin dari yang bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, semuanya saya yakin semua hasil itu sedang berusaha yang terbaik karena ingin hasil yang terbaik. Namun bagaimanapun ketika ada mungkin ataupun dari kita sendiri yang terkena virus itu sendiri, tetap semangat, betul nggak Bun? Tetap semangat, jangan menyerah. Keluarga Anda membutuhkan Anda, sahabat Anda sangat menyayangi Anda, sehat selalu, itu adalah yang paling utama. Baik, terima kasih banyak nih Bu Eltin atas waktunya. Semoga dimudahkan ya di setiap langkahnya, bisnisnya, dan semua kegiatan donasinya juga. Mothers Club insya Allah terbuka sekali. Mungkin sesekali nanti kita bisa melakukan kegiatan bersama dengan komunitas Bu Eltin juga dan komunitas bunda-bunda yang lainnya tentunya. Baik, terima kasih banyak teman-teman KBS Ngabuburit. Ya. Berhubung mau mendekati Idul Fitri juga, saya minta maaf ya sebagai orang tuanya Alvin dan Aurel kalau ada salahnya. Baik, mohon maaf juga ya Bunda lahir batin. Saya juga mewakili Mothers Club untuk Bunda dan Bunda semua yang ada di KBS. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun mungkin kegiatan yang kurang cocok ya dan kadang-kadang mungkin bentrok seperti itu. Semoga setelah ini, terlebih mungkin setelah Idul Fitri, semuanya bisa sedikit kembali normal dan tahun ajaran baru kita bisa bertemu kembali offline yaitu di sekolah. Terima kasih banyak Bun, syukran jazilan. Salam sehat dan sukses ya Bun. Ya, amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.